Swastiastu, salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Inyoman Matayun, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumba Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak membuat rancangan perubahan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana merumuskan visi guru penggerak? Nah, untuk dapat merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. AI menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan AI dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja adalah manajemen perubahan yang terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Adapun visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun komponen visi tersebut yang pertama adalah cerdas dengan indikator yang menggambarkan profil Pancasila dimensi bernalar kritis. Yang kedua, berkarakter dengan indikator yang menggambarkan profil Pancasila dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Dan yang ketiga, berbudaya dengan indikator menggambarkan profil Pancasila dimensi berkebinekaan global. Berdasarkan indikator tersebut, maka secara keseluruhan visi ini bermaksud menciptakan generasi hebat, berkarakter, berbudaya, dan siap untuk menghadapi dunia dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan sebagai upaya untuk membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Bapak Ibu guru hebat, untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan. Nah, apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan, ditulis dalam bentuk kalimat dimulai dengan kata kerja dan memanfaatkan kata, frasa, atau diksi sehingga dapat menstimulasi bayangan akan inisiatif atau tindakan atau kegiatan yang harus dijalankan demi mewujudkannya. Dalam menyusun prakarsa perubahan, saya menggunakan kanvas atap, yaitu A. Yang pertama adalah aset. Aset yang dimaksud di sini adalah lingkungan sekolah yang sempit, lahan terbuka, tenaga pengajar, dan siswa. Yang kedua, T. Tantangan. Tantangan yang dimaksud adalah sekolah belum memiliki perpustakaan, kurangnya karakter mandiri, kreatif, dan inovatif, keterbatasan anggaran, dan sumber daya manusia yang mengembangkan motivasi siswa agar berpartisipasi aktif. Yang ketiga, A adalah aksi. Aksi yang dimaksud di sini adalah melakukan pendampingan yang rutin, melakukan pembelajaran yang bervariasi dan inovatif, dan menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua murid. Dan yang keempat, P. Pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud adalah memimpin doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran, melakukan asesmen, berbagi hasil dan pengalaman positif dengan sekolah-sekolah lain untuk mendukung pengembangan karakter siswa.
Berdasarkan hal tersebut, sehingga saya mendapatkan pernyataan prakarsa perubahan sebagai berikut. Pernyataan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi adalah meningkatkan kreativitas dan karakter siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya adapun bagja yang saya lakukan adalah sebagai berikut. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, atau aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Adapun pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan karakter siswa. Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah melakukan survei di sekolah-sekolah lain, membentuk tim komunitas praktisi, melibatkan narasumber yang kompeten, menggunakan GTK yang inovatif dan profesional, dan menyiapkan visi dan misi. Selanjutnya adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Adapun pertanyaannya adalah siapa yang membuat sekolah menjadi kreativitas dan karakter siswa meningkat? Apa saja cara yang digunakan untuk menjadikan sekolah yang kreativitas dan karakter siswa meningkat? Aktivitas apa yang menurut siswa membuat mereka kreativitas dan karakter siswa meningkat? Dan bagaimana cara mudah untuk menjadikan sekolah yang kreativitas dan karakter siswa meningkat? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mencari narasumber yang berkompeten yang pernah berhasil menerapkan kreativitas dan karakter, mengumpulkan data dari narasumber, menggali pengalaman keberhasilan dari sekolah lain, dan mencari tahu bagaimana menjadi sekolah yang kreativitas dan karakter siswa tinggi. Selanjutnya G. Gali mimpi. Pertanyaan di tahap ini adalah diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Adapun pertanyaannya adalah kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan setelah kreativitas siswa meningkat dan menghasilkan siswa berkarakter. Bagaimana perasaan saya melihat kreativitas siswa meningkat dan menghasilkan siswa berkarakter? Bisakah semua siswa saya memiliki kreativitas dan karakter yang tinggi? Dan apa hal-hal atau sumber daya apa yang dapat mendukung agar kreativitas siswa terus meningkat dan menghasilkan siswa berkarakter? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat model sekolah kreatif dan siswa berkarakter, membentuk tim kerja kelompok, kesadaran memimpin ibadah, menghasilkan kerajinan tangan, dan terbentuk sekolah yang meningkatkan kreativitas dan karakter siswa. Selanjutnya J. Jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Adapun pertanyaannya adalah apa langkah yang sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan karakter siswa? Apa tindakan-tindakan yang mendukung kegiatan di kelas untuk meningkatkan kreativitas dan karakter siswa, dan bagaimana mengukur kemampuan kita terhadap peningkatan kreativitas dan karakter siswa. Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat target menjadi sekolah kreatif dan berkarakter, membuat catatan khusus menjadi sekolah yang kreativitas dan karakter siswa meningkat, membuat suasana belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan, dan melibatkan sekolah lain menilai hasil peningkatan kreativitas dan karakter siswa. Selanjutnya yang terakhir A. Atur eksekusi.
Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan. Adapun pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengarahkan untuk meningkatkan kreativitas dan karakter siswa. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam meningkatkan kreativitas dan karakter siswa? Perannya sebagai apa? Kapan rencana peningkatan kreativitas dan karakter siswa dimulai? Bagaimana mengukur kemajuan program kegiatan peningkatan kreativitas dan karakter siswa? Dan siapa yang menampung dan membahas solusi dari permasalahan yang muncul? Adapun daftar tindakan pendidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk mewujudkan visi meningkatkan kreativitas dan karakter siswa. Selalu memotivasi diri untuk berhasil menjadi sekolah yang memiliki kreativitas dan menghasilkan siswa yang berkarakter. Meminta siswa untuk saling mendukung agar sama-sama meningkat kreativitas dan karakternya dan melibatkan orang tua siswa. Demikianlah gambaran saya tentang rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.